berlapar-lapar puasa. Emang buat apa? Berlapar-lapar puasa, Pak? Buat apa? Ganti pertanyaan. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Emang tadarus tarawih gunanya apa, Pak? Ada pertanyaan lain? Oke, ganti. Ada anak bertanya pada bapaknya, 1 tambah 1 berapa jumlahnya? Berapa? 2. Kalau ini gue tahu 2. Oke, ketemu lagi bareng gue Ikram Marki Dan dan gue SKS terus, kita bersama di Boys Talk. karena apa yang kita omongin di sini tidak akan pernah lo dapatkan di bangku kuliah manapun, di bangku Bangku sekolahan sekolah, manapun. mana di pergaulan, di tongkrongan, di rumah, di keluarga lu nggak bakal lu dapetin. Lu bisa dapetin itu cuma di Boys Talk. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrolin apa, Sky? Jadi kita tuh ngebahas masalah cara menunggu berbuka puasa dan menu-menu buka puasanya. Udah. Ngabuburit. Ngabuburit. Gua agak nggak enak. Kenapa sebenarnya ngabuburit ini berasal diadaptasi dari bahasa apa sih sebenarnya? Karena menurut gua kan ngabuburit itu berasal dari 2 kata ya, ngabu dan burit. Kalau ngabu ini mungkin ya gua entah lah ya artinya ngabu itu apa. Tapi kalau burit kan nggak enak sebenarnya. Arti burit Iya, makanya sebenarnya gue juga sempet kaget. Di Medan tuh burit itu nggak enak. Lubang. Makanya dulu pertama gue pikir ngabuburit adalah merupakan satu kegiatan di mana orang melakukannya adalah untuk menunggu azan maghrib. Betul. Di bulan puasa. Seperti itu. Karena kan biasanya seperti yang lo tahu ya, ngabuburit itu biasanya sore-sore orang jalan-jalan gitu ke jalan-jalan komplek atau enggak jalan mana gitu naik entah naik kendaraan ya. Sekalian jadi beli-beli takjil tuh. Apa yang lo lakuin itu yang paling sering deh? Untuk nunggu maghrib gitu. Kalau gue sih biasanya sama teman-teman gue itu kita main gitar, bernyanyi, bersenang-senang bersama. Euforia, euforia, euforia. Nyanyi di ini dia teman-teman nyari takjil, habis itu abis nyanyi nyodorin plastik gitu. Enggak. Ngamen. Enggak, kita nggak pakai plastik, pakai kardus. Kalau gue sih biasanya gue ngabuburit tuh biasanya gue keluar, maksudnya jalan-jalan, ya macam-macam ke tempat orang jualan takjil. Kalau enggak, gue jalan-jalan sama cewek gue misalkan naik motor, bocah. Kapan ini? Ya kalau bulan puasa, Pak. Masa lu ngabuburit nggak bulan puasa, Pak? Ngapain? Enggak, maksud gue, lu pacaran pas bulan puasa doang, apa gimana sih? Bukan. Jadi pacaran dalam Dulu. lakuin. Ini dulu maksudnya. Oh. Dulu kalau waktu zaman gue punya pacar. Lakuin juga yang kelompok itu. Bukan, ini waktu zaman gue punya pacar dulu gue ngabuburit sama Ya, cewek. kalau- kita mau di sini tujuan gue dan Sky adalah mau memberi tips ya, beberapa tips untuk supaya ngabuburit lu asik gitu. Jadi tips pertama, Sky, tips ngabuburit asik yang pertama apa? Ngabuburit lah saat bulan puasa. Betul, karena ketika bulan puasa lu ngabuburit itu percuma. Lu Iya. nungguin apa? Jadi kalau nggak bulan puasa lu ngabuburit apa? Nunggu apa lu? Dia nunggu apa? Nunggu burit. Ngadu burit nanti. Ngadu burit jadinya. Jadi itu tips pertama, tips ngabuburit pertama adalah lakukan di bulan puasa ya. Lalu yang kedua adalah sore hari. Lakukan sebelum azan maghrib. Karena ketika lu melakukan setelah azan maghrib itu adalah waktunya tarawih, bukan ngabuburit. Itu dosa. Itu lu nunggu Lu tarawih. nunggu tarawih bukan puasa ya. Jadi itu tips kedua. Lalu tips ketiga, ngabuburit apa, Sky? Tips ngabuburit yang asik yang ketiga. Ngabuburitlah dengan orang tercinta. Ini untuk yang punya pasangan ya. Kalau untuk yang punya pasangan ya ngabuburitlah dengan orang tercinta. Ngabuburit dengan orang tercinta siapa ya? Kalau sendiri susah juga. Kalau yang sendiri itu ngabuburitlah dengan Iya, ngabuburit dengan orang-orang yang terzalimi lainnya ya. Iya, orang terjalimi lainnya. Jadi lu jadi bikin serikatan ya, bikin perserikatan ya. Perserikatan. Kayak Serikat ini, kau bikin serikat dagang Islam ntar ya. Kan ini ketuanya Haji Agus Salim ya. Waduh. aduh bahaya. Pacaran tips keempat itu, ngabuburit. Ngabuburitlah di tempat-tempat yang ramai. Jangan ngabuburit di tempat yang sepi karena tujuan ngabuburit adalah lu ngabuburit di pinggir kali yang pohonnya rindang terus nggak ada orang, jauh dari perkotaan, berdua sama cewek lu. Zina itu namanya. zina itu. Pasti lu gancet. Pasti lu mau bikin video porno kan, kalau bukan lu pasti ada orang di seberangnya yang diam-diam. Iya. Jangan.
takutnya nanti ada dipatok ular. Iya, Nanti takut macem-macem. cewek lu juga nggak tahu yang mana punya lu, yang mana ular gitu kan, bingung juga kita. Ceweknya begitu cebok udah begini. Kan saya mencoba begitu. Tapi bibir bawahnya. Balik Pak, gini Pak. Kan saya mencoba. Astagfirullah minal khatoya. Oke, lanjut. Lalu tips yang kelima, Sky Sitorus. Lu harus puasa, men. Serius, karena Oh, iya, benar. kalau lu ngabuburit dan Lu nggak puasa? lu sama teman-teman lu tapi teman-teman lu puasa, lu nggak bakal dapat nikmatnya berbuka, maksudnya meriahnya buka bareng sama teman-teman lu tuh nggak, feel-nya nggak dapat. tapi- Walaupun suasananya menurut lu asik, tapi feel lu pasti nggak buat. Tapi justru banyak kayak gitu Sky. Banyak mereka nggak puasa, tapi justru mereka yang lebih semangat ngabuburit. Banyak yang gue temen kayak gitu, teman-teman Itu gue kayak pura-pura gitu. puasa berarti. Itu dia emang dia nggak puasa, tapi justru dia yang ngabuburitnya paling semangat. Apalagi kalau udah buka, dia yang paling berbuka semangat. Padahal dia nggak puasa. Dia makan sendiri dihabisin, teman-teman yang lain nggak dikasih buka. Iya, padahal dia nggak berpuasa. Soalnya dia non Muslim ternyata. Loh, Dia nggak apa-apa yang salah juga. siapa sebenarnya? Ini yang salah sebenarnya siapa? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tips yang keenam, tips ngabuburit yang asik adalah bawalah duit secukupnya. Ya. Karena di tempat ngabuburit itu biasanya Banyak banyak banget yang jual makanan, jajanan ya. Serius, ketika puasa takjilnya tuh berbagai macam, mulai dari kolak, pisang Kolak. hijau. Kolak, sampai kolak pun ada. Iya, ada lagi tuh satu. Kolak. Iya itu. Pisang hijau, kolak pisang hijau, gorengan, mendoan, Es cendol, es cendol, sop buah, cincau, terus apa? cilok, lagi? Cilok, terus cireng, selendang cimol, selendang mayang, soda gembira. Astagfirullah, Rabbal baroya, Astagfirullah, minal khatoya. Sudah apa itu? Alhamdulillah, suara beduk. Suara beduk. Suara beduk. Berarti kita Buka puasa. Berbuka dengan yang manis kan? Oh, kesungguhan kabar dua kali atau tuh romantik kayak orang kamar rohimin. Enak rasa. enak. Loh, ada lagi. Itu yang mereka kata Arab. Loh, Pak. Azan asar, Pak. Astagfirullah. Tadi beduk apa sih? Beduk asar. Kosan aja nggak pernah beduk deh. Nah itu dia iseng. Jangan-jangan iklan sirup nih. Ya bener tuh ikan sirup, Pak. Aduh, udah dimakan gimana dong? Ya, udah. bedukin. Coba. Kita nggak tahu ya soalnya. Lu lupa lu sedang berpuasa atau enggak dengan suara beduk atau azan, lalu lu berpuasa dengan tidak sengaja. Lu itu nggak makan. apa-apa. Jadi lu bisa lanjutkan. Jadi ayo lanjut. Lo bisa lanjutkan puasanya ya, bukan makannya. Makannya lo berhenti kan? Lanjut. Oh, makannya lo berhentiin, puasa lanjut lo ucap istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan makan yang lanjutin kayak kita, jangan Jangan. Demikian tausiah gue bersama Skedi di Boys Talk kali ini, dan gue pamit mundur. Gua sih maju. Ya oke. Terima kasih udah nonton video-video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video-video gue bareng Sky terus di Dikidi Channel, dan jangan lupa untuk nonton Dikidi Series ya, episode selanjutnya. Tadi seru tuh yang itu tuh, yang barusan tadi tayang. Yang apa? Waktu si Aliando kena cakar tuh ya sama si dia. Seru banget itu Dikidi Series itu. Jangan lupa untuk menyaksikan episode selanjut berikutnya besok di jam yang sama ya, sore-sore sebelum azan maghrib. Pokoknya tayang terus sampai lebaran. Dan kalau misalkan lu belum nonton dari awal, lu silahkan nonton dari awal di Dikidi Channel, dan jangan lupa untuk like, komen, Subscribe dan share.